Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Elkopon Repair, channel yang menyediakan tutorial-tutorial seputar servis handphone dan belajar bareng. Pada pertemuan kali ini kita bakal ngerjain handphone Redmi Note 5A. Nah, kasusnya dia mati total, kondisinya cuma getar doang guys. Langsung aja kita bongkar bareng-bareng dan kita cek bareng-bareng guys. Nah, ini dia mesinnya guys, kondisinya sudah dikerjain, banyak kaleng yang sudah diangkat. Di bagian IC WCN sudah diangkat dan kaleng di tengah sudah diangkat. Nah, di IC power juga bekasnya sudah dikerjain guys, bekas dikerjain sama orang. Oke, karena handphonenya itu getar dan bisa dikatakan handphonenya itu ada tanda-tanda kehidupan, jadi kita cek LCD-nya dulu guys, jalur LCD-nya. Kita cek di bagian soket LCD-nya dulu guys, dan disitu ada L buat jembatan, kita cek. Nah, dia harus nyambung ke soket LCD-nya dan juga harus ada tegangannya guys. Nah, ini dia gambar buat jalur LCD-nya guys, jalur displaynya. Setelah saya cek, ternyata di kapasitor itu guys yang bermasalah. Jadi di mesinnya itu kondisinya ngeground dua-duanya, dan itu menandakan short, yang seharusnya dia tegangannya 1,8 voltase. Jadi itu sudah dipastikan yang membuat handphonenya itu nggak bisa nyala LCD-nya guys. Dan untuk keseluruhan jalurnya itu sudah saya cek semua dan semuanya dalam keadaan bagus, terkecuali kapasitor yang tadi guys. Kapasitor yang ada di atas itu dia konslet. Langsung aja kita kerjain guys. Oke, buat pengerjaannya karena dia kapasitor, jadi kita cukup coba kita congkel guys. Kita hilangkan kapasitornya dua-duanya, apakah dia masih ngeground atau berubah menjadi tegangan.
Setelah saya congkel kapasitornya, ternyata dia masih ngeground guys. Jadi ada konslet di bagian lainnya guys, yang sesuai dengan jalur kapasitor itu. Dan ini dia phone boardnya guys. Jadi kapasitor itu terhubung ke soket chargeran juga guys. Kita urut satu persatu kemana aja dia jalurnya guys. Jadi jalurnya itu bisa kelihatan kemana dia larinya. Nah itu dia, ternyata jalurnya itu ada lari ke CPU-nya guys, ke CPU, ke soket kamera. Jadi dia berhubungan semua. Kita cek satu persatu kapasitor dan resistornya guys. Nah setelah saya cek jalurnya, ada jalur yang masuk ke dalam IC power guys. Jadi saya putuskan untuk melakukan pengangkatan pada IC powernya. Apakah IC power ini yang menyebabkan jalur kapasitor di soket LCD menjadi ground atau bukan? Setelah IC power selesai diangkat, saya akan melakukan pengecekan menggunakan multitester apakah jalur yang konslet tadi sudah tidak konslet guys. Dan ternyata saya cek jalurnya masih konslet guys, masih ground. Jadi saya putuskan buat kita tembak jalur yang ngegroundnya guys. Bisa jadi di PCB atau di resistor yang lain guys, yang menyebabkan konslet. Setelah kita tembak jalur yang ground tadi yang konslet, kita lakukan pengukuran lagi dengan menggunakan multitester. Dan ternyata benar guys, jadi sudah tidak ground, jadi udah nggak konslet. Cuman yang keluar tegangannya masih kecil guys, sekitar 0, sekian. Jadi masih belum normal. Ketidaknormalan tegangan tadi bisa terjadi karena IC powernya belum kita pasang guys. Jadi saya putuskan buat pasang IC powernya lagi guys. Untuk pemasangan IC powernya jangan sampai terbalik titiknya guys, karena kalau kita pasang terbalik bisa menyebabkan konslet handphonenya guys, dan tidak akan nyala handphonenya.
Dan setelah kita pasang LC powernya, kita pastikan untuk pemasangannya tidak miring guys, jadi presisi dan lurus. Dan setelah kita pastikan pemasangannya lurus dan presisi, langkah selanjutnya kita pastikan lagi di kapasitor yang mengelilingi AC power itu tidak ada yang short guys, tidak ada yang nempel atau yang konslet. Nah, untuk ngetesnya kita bisa pakai multitesternya guys. Kita tes satu persatu kapasitor yang mengelilingi AC powernya. Jangan sampai ada kapasitor yang konslet guys. Langkah selanjutnya, kalau kita sudah yakin pemasangan AC powernya, kita coba tes handphonenya guys. Kita rakit di kelengkapannya, apakah sudah tampil gambarnya atau belum. Nah itu guys, sudah tampil gambarnya, dan di sini ada tulisan the system has been destroyed. Jadi ini kemungkinan besar IC/MMC-nya juga rusak guys. Jadi setelah ini saya sudah software dan hasilnya gagal, dan saya angkat IC/MMC-nya, ternyata IC/MMC-nya urgent. Dan setelah saya backup, ternyata IC-nya mati. Jadi harus diganti IC/MMC-nya. Kemungkinan akan terpisah videonya. Sekian belajar barengnya guys, semoga bermanfaat. Semoga kalian semua diberikan kemudahan, kelancaran usaha, rezeki dan berkah. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.